Sejak selalu sholawat Jibril seharinya 1000 kali, aku alhamdulillah hidup menjadi berkah, rezeki lancar, bebas dari hutang. Saya selalu mengamalkan sholawat munjiat 11 kali setiap habis sholat fardu dan sholat sunnah. Alhamdulillah, apa yang saya inginkan menjadi mudah didapat. Benar-benar kuasa Allah itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Finasweet. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang kisah keajaiban sholawat ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjutkan membacakan testimoni keajaiban sholawat ini dari Pak Budi Dwi Yanto 6133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vina. Sekedar bagi pengalaman saja. Istri saya mengamalkan sholawat munjiat ini dan syukur alhamdulillah ya. Berkat keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Awalnya istriku itu mengamalkan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Terus ditambahin sama istriku tuh sambil kerja itu baca sholawat munjiat tuh 100 kali. Terus berangkat kerja di perjalanan baca sholawat munjiat, pulang kerja juga baca sholawat munjiat, karena semakin cinta dengan sholawat munjiatnya tuh Mbak Vina. Nah, karena si istriku itu, aku sebagai seorang suami ya sangat salut sama istriku. Karena istriku tuh rajin banget baca sholawat, akhirnya saya juga ikut baca sholawat. Alhamdulillah, berkat keajaiban sholawat munjiat 500 kali, istriku tuh keterima PNS tahun 2020 ya Mbak Vina. Padahal Mbak Vina, sebelumnya istriku itu sudah daftar PNS itu 7 kali lebih, tidak keterima. Lalu saya berdiskusi dengan istri saya dengan pertanyaan, apa ada yang kurang ya dengan berdoa kita, dengan doa kita ya Bu ya. Aku ngomong gitu pada istriku Mbak Vina. Padahal selama ini kita ini sudah berdoa tapi kok belum dikabulkan ya. Padahal ini peluang terakhir daftar CPNS. Lalu saya dan istri mencari-cari kekurangan doa kami Mbak Vina, dan alhamdulillah dapatlah solusinya. Ternyata disinilah titik kekurangan aku dan istri Mbak Vina. Ternyata kita berdua ini kurang sholawat. Akhirnya aku dan istri itu mengamalkan sholawat munjiat ini Mbak Vina. Syukur alhamdulillah, di kesempatan terakhir ini istri saya bisa keterima menjadi CPNS. Nah, dan sejak hari ini kami berdua selalu membaca sholawat Jibril sehariannya Mbak 1000 kali. Alhamdulillah ya, aku dan istri itu hidup menjadi berkah, rezeki lancar, bebas dari hutang. Nah, saya dan istri itu selalu mengamalkan sholawat munjiat itu setelah sholat fardunya itu, dan setelah sholat sunnah membaca sholawat munjiat itu 11 kali. Alhamdulillah, apa yang saya inginkan, apa yang istri inginkan itu Allah mudahkan. Allah, dan semua tuh bagi Allah tuh kan sangat mudah ya, karena kita membaca sholawat. Dan bagi aku benar-benar sangat mudah untuk mendapatkan, karena kuasa Allah tuh benar-benar nyata ya Mbak Vina. Nah, karena sehariannya itu aku dan istri nggak lepas dari 1000 kali sholawat munjiat. Setelah sholat fardu kami membaca setiap harinya saya dan istri membaca sholawat Jibril 1000 kali ya minimal. Dan setelah sholat fardu saya dan istri membaca sholawat munjiat 11 kali. Setelah sholat sunnah pun kami dan istri
aku dan istri membaca sholat munjiat 11 kali. Nah, ketika kami berangkat kerja baca sholat munjiat, pulang kerja juga baca sholat munjiat. Di sela-sela kerja pas ingat selawat ya selawatan, yakni baca sholat munjiat. Tapi kalau pas fokus kerja ya fokus aja Mbak Vina. Tapi memang kami di sini berdua ya sama istri malam tuh memang diusahakan untuk baca sholat munjiat 500 kali setelah sholat tahajud Mbak Vina. Cukup segini saja Mbak Vina yang bisa saya sharing. Semoga kisah saya ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang lagi butuh daftar CPNS. Semoga keterima dengan keajaiban sholawat munjiat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Budi Duwianto 6133. Subhanallah. Nah, di sini Pak Budi itu berkirim testimoni keajaiban sholawat munjiat ya. Di sini katanya Pak Budi sekedar berbagi pengalamannya Pak Budi dan istrinya Pak Budi, yang mana Pak Budi dan istri itu mengamalkan sholawat munjiat ya. Alhamdulillah berkat sholawat munjiat akhirnya istrinya Pak Budi keterima menjadi PNS tahun 2020. Nah, padahal sebelumnya istrinya Pak Budi itu sudah daftar PNS itu udah 7 kali lebih ya, tapi tidak diterima. Kemudian Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu berdiskusi ya, musyawarah di sini mencari kekurangannya. Apa ya yang kurang ya? Kita kan sudah berdoa, katanya Pak Budi ngomong ke istrinya ya. Apa ya Bu ya yang kurang pada diri kita? Padahal kan kita selama ini sudah berdoa, itu katanya Pak Budi ke istrinya Pak Budi. Tapi kok belum dikabulkan gitu loh. Ya pastinya Pak Budi dan istrinya kan bertanya-tanya, sudah berusaha berdoa tapi kok belum dikabulkan gitu kan, padahal kan udah 7 kali lebih daftar PNS ya, tapi kok nggak dikabul gitu. Benar, menurut saya betul ya, Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu berdiskusilah, musyawarah apa yang kurang dalam doa kita dan diri kita kok belum dikabulin. Nah, ternyata setelah dicari-cari ternyata gini, mencari kekurangan dalam doa itu apa ya, ternyata Pak Budi itu mendapatkan solusinya. Ternyata katanya Pak Budi ngomong ke istrinya tuh yang kita kurang adalah Bu adalah sholawat. Betul, kalau berdoa tanpa sholawat itu ibaratnya tuh ngegantung ya, gantung kayak di ayang-ayang gitu loh, nggak tembus ke arsy-Nya Allah. Sholat pun tanpa sholawat juga nggak sah ya teman-teman. Khutbah pun tanpa sholawat juga nggak sah ya teman-teman. Di sini itulah kata, kalau ada orang yang ngomong lunas hutang kok baca sholawat, harusnya kan kalau pengen lunas hutang ya kerja gitu, nggak perlu lagi kayak ada orang yang minta-minta uang untuk sumbangan pembangunan masjid, baca aja sholawat gitu ya. Ada yang komentar kayak gitu di kolom komentar ya teman-teman. Subhanallah, padahal kan di sini kan sholawat itu kan ibadah ya. Kalau kita baca sholawat 1 kali maka Allah akan menghapuskan dosa kita 10 kali dan mendatangkan rahmat Allah kepada kita 10 kali ya teman-teman. Gak apa-apa kita baca sholawat aja. Kalau kita pengen mobil baca sholawat, pengen apapun baca sholawat, terus berdoa kepada Allah ya teman-teman. Jangan hiraukan orang mau ngomong apa, yang penting kita baca sholawat aja. Deketin Allah ya, perbanyak deketin Allah dengan cara sholat tepat waktu, terus ibadah-ibadah sunnah ya, hidupkan ibadah-ibadah yang sunnah itu ya teman-teman. Terutama juga baca sholawat, istighfar, itu sedekah ya, jangan lupa ya. Sholat tahajud, sholat duha itu tegakkan aja, baca Al-Quran itu ya teman-teman. Puasa sunnah itu untuk kesehatan diri kita juga ya teman-teman. Nah di sini ternyata setelah Pak Budi dan istrinya tuh mengamalkan sholawat munjiat ini ya, awalnya Pak Budi dan istri itu mengamalkan sholawat munjiat itu 11 kali. Setelah sholat fardu Pak Budi baca sholawat munjiat 11 kali, istrinya Pak Budi juga baca sholawat munjiat 11 kali. Setelah sholat sunnah pun Pak Budi baca sholawat munjiat 11 kali. Istrinya Pak Budi juga gitu ya, baca sholawat munjiat 11 kali. Nah, ketika Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu berangkat kerja baca sholawat. Terus Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu pulang kerja juga baca sholawat ya teman-teman. Jadi Pak Budi dan istrinya itu saat bekerja pun waktu ingat sholawat ya baca sholawat munjiat gitu. Yang penting katanya Pak Budi dalam kesehariannya Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu seharinya itu baca sholawat Jibril minimal tuh 1000 kali ya teman-teman. Dan
yang dirasakan oleh Pak Budi dan istrinya tuh dalam hidupnya tuh menjadi berkah gitu ya. Rezekinya Pak Budi dan rezekinya Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu lancar gitu. Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu bebas dari hutang ya teman-teman. Nah, ketika Pak Budi dan istrinya tuh mengamalkan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu dan setelah sholat sunnah, alhamdulillah apapun yang diinginkan oleh Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu semuanya tuh mudah didapat gitu loh teman-teman. Katanya benar-benar kuasa Allah tuh nyata. Iya benar, kuasa Allah tuh nyata ya Pak Budi ya. Setelah Pak Budi merasakan keajaiban sholat munjiat, ternyata istrinya Pak Budi itu keterima daftar di CPNS. Nah sebelumnya kan sebelum Pak Budi dan istrinya baca sholawat, padahal sudah daftar PNS 7 kali lebih dari 7 kali, tapi kuasa Allah belum keterima ya, bukan nggak diterima, belum keterima. Nah ketika Pak Budi dan istri musyawarah berdiskusi apa ya yang kurang dalam doa kita ya Bu gitu, terus ternyata Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu dapat solusi lah. Ternyata yang kurang dalam doanya Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu ternyata adalah sholawat. Nah di sini Pak Budi dan istrinya Pak Budi itu geber sholawat munjat 500 kali setiap malam habis sholat tahajud ya teman-teman. Nah cukup segini saja teman-teman yang bisa saya share. Semoga kisahnya Pak Budi Duyanto 6133 ini bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.